Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kasus komunikasi pemasaran. Soal yang pertama adalah berikan penjelasan tentang strategi komunikasi pemasaran yang sebaiknya dilakukan PT Pegadaian untuk mencapai hal tersebut. Strategi komunikasi pemasaran yang sebaiknya dilakukan yang pertama adalah iklan atau advertising melalui sponsor yang jelas melalui media cetak, surat kabar dan majalah. Kemudian ada media penyiaran, televisi dan radio, media jaringan, telepon, satelit atau wireless, dan media elektronik lainnya seperti rekaman suara, rekaman video, halaman website, dan yang terakhir adalah media pameran seperti papan petunjuk dan poster. Sekarang ini nasabah memilih media internet atau website sebagai media marketing yang akan dipakai untuk pemasaran. Kemudian yang kedua ada event. Event merupakan kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau merek khusus terkait interaksi dengan konsumen, termasuk seni olahraga, hiburan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah public relation. Public relation merupakan berbagai program yang diarahkan secara internal pada karyawan dari perusahaan atau konsumen luar, perusahaan lain, pemerintah, dan media untuk mempromosikan membangun hubungan antar perusahaan dengan publik. Kemudian yang keempat ada personal selling. Personal selling merupakan interaksi tatap muka yang dilakukan oleh tenaga penjualan perusahaan dengan satu atau lebih pembeli prospektif. Yang kelima, direct marketing. Direct marketing merupakan penggunaan surat, telepon, fax mail, email, atau internet untuk berkomunikasi atau berhubungan secara langsung dengan meminta respon atau tanggapan dan melakukan dialog dari pelanggan dan prospek tertentu. Kemudian yang terakhir adalah word of mouth. Word of mouth sendiri merupakan komunikasi lisan atau komunikasi dari orang ke orang yang berhubungan dengan keunggulan dan kelemahan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk jasa baik langsung maupun tidak langsung melalui media internet. Sejalan dengan berkembangnya teknologi sekarang, strategi pemasaran ini mendukung peningkatan penjualan. Kemudian, soal nomor 2 adalah bagaimana langkah dalam menyusun strategi komunikasi pemasaran. Untuk mencapai objektif pemasaran, PT Pegadaian merasa perlu menerapkan variasi dalam pemasaran tersebut, supaya menghasilkan respon yang optimal di kalangan pelanggan sasaran. Di sini kita menggunakan 4P atau marketing mix. Yang pertama adalah produk, yaitu dengan upaya mengemukakan produk yang lebih kompetitif melalui penggunaan teknologi dan kepakaran yang tinggi serta mengadakan berbagai inisiatif tambahan. Misalnya selain kualitas, maka pilihan atau varian yaitu dengan strategi produk development bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan cara meningkatkan dan memodifikasi ragam produk yang sudah ada. Yang kedua adalah price atau harga. Pemahaman umum bahwa harga melambangkan kualitas produk dapat dijadikan dasar penetapan harga yang strategis. Strategi penetapan harga menjadi penting karena faktor harga berperan dalam mempengaruhi pengguna untuk membeli dan bekal sebagai pelanggan sesuatu produk. Menawarkan harga lebih bersaing mengikuti harga pasar. Strategi harga sepatutnya mempunyai kriteria yang berbeda. Kepada pemasar, harga merupakan kaedah menghasilkan pendapatan dan menciptakan keuntungan. Kepada pembeli pula, hal itu melibatkan aspek seperti kemampuan membeli, berpatutan, dan berfaedah. Inisiatif lain seperti diskon, jumlah angsuran, dan waktu tempo pembayaran dapat mempengaruhi peningkatan penjualan produk jasa. Yang ketiga adalah place atau tempat. Strategi penempatan memberi penekanan kepada aspek saluran pengedaran produk kepada pengguna sasaran meliputi lokasi transaksi, inventaris, kenyamanan, kelengkapan, fasilitas, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah promotion atau promosi. Tanpa aktivitas promosi, pemasaran produk yang berkualitas sekalipun tidak menjadi aktif dan industri sulit memperoleh tahap kompetitif yang dikehendaki di pasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.